Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Dan di video kali ini, gua akan membahas rangkuman web novel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation volume 7 part yang kedua. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan tentang pertarungan Quagmire melawan Stray Dragon seorang diri. Sementara itu, seorang wanita elf menghampiri Quagmire yang ternyata adalah Rudeus. Apa maksud kedatangan wanita itu? Dan tindakan apa yang akan Rudeus lakukan setelahnya? Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Akhirnya aku menemukanmu, Rudeus sang Quagmire. Rudeus yang mendengar sahutan itu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang wanita ras elf berjalan ke arahnya. Ia tampak seperti seorang petualang. Bajunya seperti gaun, mengenakan ransel dan memiliki pedang serta perisai yang tergantung di sekitar pinggang. Rudeus menjawab sahutan elf itu. Akhirnya aku ditemukan. Wanita elf itu lantas duduk sangat dekat dengan Rudeus. Tiba-tiba, bar dipenuhi bisikan, "Oh, jadi itu wanitanya Quagmire." Wanita itu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Elena Lice Dragonroad, seorang mantan kelompok Paul, dan juga temannya Roxy. Rudeus sedikit kaget mendengar kata Roxy. Ia penasaran, di manakah ia berada? Rudeus lantas membungkuk lebih dekat lagi, sampai akhirnya bibir perempuan itu menempel pada telinganya. "Aku sudah mendengarnya bahwa kau seorang diri menang melawan seekor Stray Dragon." Rudeus bilang, "Ya, sepertinya semua anggota kelompok dan aku hampir terbunuh." Rudeus bilang bahwa ia masih belum pantas menjadi murid kebanggaan Roxy. Tanpa disadari, Elena Lice meraba dada dan lengan Rudeus dengan tangannya. Ia bilang, "Dadamu cukup kuat." Rudeus menanyakan, apakah Elena Lice punya urusan penting dengannya. Elena Lice kemudian bilang bahwa ia ingin mengabarkan kabar baik kepada Rudeus. Singkat cerita, pada hari itu, Rudeus tahu di mana ibunya berada. 1 minggu telah berlalu sejak Rudeus mendengar bahwa posisi Zenith telah ditemukan. Rudeus masih tinggal di suatu penginapan di kerajaan Basher. Rudeus ingin menuju ke benua Begarito, tapi musim dingin mendekat dengan cepat. Musim dingin di dataran utara benua tengah sangat parah. Salju terus turun dan bisa mencapai sedalam 5 meter. Jadi, Rudeus memutuskan untuk tinggal di negara ini sebentar lagi. Bagaimanapun, Zenith masih hidup. Dan kata Elena Lice, dia berada dalam suatu dungeon yang belum ditemukan posisi pastinya. Meski ada beberapa masalah, Paul dan Roxy sedang menuju ke sana. Dan Elena Lice mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru ke sana. Lebih baik menuju ke sana setelah musim dingin berakhir, sehingga resiko bahaya tidak terlalu besar. Jadi, dengan berpegang pada rencana itu, Rudeus pun melanjutkan latihan keseharian. Sedangkan hari-hari Elena Lice diisi dengan kesibukan berburu lelaki di sini untuk memuaskan nafsunya. Ngomong-ngomong tentang hal tersebut, selama 2 tahun terakhir ini, Rudeus sudah menderita penyakit tertentu. Intinya, ia tidak dapat membangkitkan kejantanannya. Dengan kata lain, letoy. Berbagai cara ia lakukan untuk merangsangnya. Tetap saja, hal tersebut berakhir dengan sia-sia. Penyakit ini benar-benar terjadi setelah ia dicampakkan Eris 2 tahun yang lalu. 1 bulan berlalu, suatu surat yang ditujukan kepadanya tiba. Itu adalah surat yang sangat tertutup. Di amplopnya tertulis kata-kata, "Akademi Sihir Ranoa." Apa ini? Langsung Rudeus sobek segelnya dan melihat apa isi surat tersebut. Rudeus Greyrat sama. "Senang bertemu denganmu. Aku adalah wakil kepala sekolah Jinas dari Akademi Sihir Ranoa. Baru-baru ini, gema ketenaran Rudeus sang Quagmire menggetarkan seluruh kerajaan Ranoa. Aku telah mendengar dari berbagai petualang bahwa kamu adalah penyihir yang bisa merapalkan mantra tanpa suara. Setelah kami selidiki lebih lanjut, nampaknya kamu juga pernah menjadi murid penyihir air kelas raja.
yang dikenal sebagai Roxy. Apakah kamu memiliki niat untuk memperdalam ilmu sihirmu? Akademi Sihir Ranoa siap mengundangmu sebagai siswa khusus. Siswa khusus termasuk dalam fasilitas berupa kelas spesial dan pembebasan biaya kuliah. Tentu saja, kamu bebas menggunakan semua buku dan fasilitas yang ditawarkan sekolah kami sebagai siswa. Jika kamu berhasil menyelesaikan studimu setelah 7 tahun dan mengirimkan tesismu ke sekolah setelah lulus atau ke guild sihir, kau mungkin bisa menerima rekomendasi keanggotaan tanpa syarat pada guild sihir kelas C. Tentu saja, jikalau kau lulus tanpa nilai tesis yang signifikan, kau masih bisa memperoleh hak untuk memasuki guild sihir kelas D. Bolehkah aku diberi kesempatan untuk menyambutmu jikalau kau menerima tawaran ini? Aku mohon maaf atas tawaran mendadak ini, tapi aku juga menghargai pertimbanganmu. Dengan segala hormat, Akademi Sihir Ranoa, Wakil Kepala Sekolah, Jinas Halfas. Seperti itulah yang tertulis di sana, siswa khusus. Singkatnya, apakah ini surat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa? Sejujurnya Rudeus senang surat itu sampai kepadanya. Akademi Sihir Ranoa adalah alma mater Roxy. Dan faktanya, Rudeus menerima surat rekomendasi dari institusi tersebut. Rudeus penasaran, apa alasan sebenarnya di balik pengiriman surat ini? Rudeus masih meragukan kebenaran surat ini. Rudeus kemudian akan pergi ke guild petualang untuk memastikan sesuatu. Elena Lais juga ikut menemani Rudeus. Sekarang sudah sore. Guild petualang tampak sepi. Di sana sudah jarang terlihat para petualang. Sekilas, Rudeus melihat orang-orang dari kelompok peringkat A, Stellar World. Mereka adalah kelompok yang banyak beranggotakan penyihir. Rudeus menghampiri pemimpinnya yang seorang penyihir api level lanjut. Dia bernama Conrad, seorang veteran berusia 40 tahun. Sembari Rudeus mengobrol dengan Conrad, terlihat Elena Lais sudah merayu seorang petualang ranking D. Rudeus bilang kepada Conrad bahwa ia ingin tahu apakah Conrad benar lulusan Akademi Sihir Ranoa. Rudeus ingin mengetahui maksud dari siswa khusus. Conrad menjelaskan bahwa di Akademi Sihir, siswa khusus diperuntukkan untuk penyihir yang bisa menggunakan berbagai macam sihir seperti Rudeus. Petualang yang mendapat rekomendasi dari guild sihir, keluarga kerajaan dari luar negeri, atau bahkan bangsawan. Siswa khusus adalah orang-orang dengan kekuatan dan potensi magis yang hebat. Mereka tidak berkewajiban untuk menghadiri kelas. Mereka hanya perlu titip absen ketika kelas dimulai. Dengan itu adalah cara agar pihak sekolahan menjadi lebih terkenal. Kemudian, Rudeus bertanya apa yang dikerjakan oleh guild sihir. Oh ya, sebagai informasi, guild ada berbagai macam. Bukan hanya guild petualang. Di dunia ini juga terdapat guild pencuri, guild sihir, dan sebagainya. Dan masing-masing memiliki sistem rankingnya sendiri. Conrad menjawab, guild sihir adalah guild yang anggotanya membantu produksi barang-barang seperti benda magis dan gulungan mantra. Semakin tinggi level petualang, maka semakin banyak keuntungan dan bantuan yang diterima. Dan bagaimanapun, Akademi Sihir Ranoa inilah yang membuat guild sihir berjalan. Jika Rudeus lulus, ia pasti bisa menjadi anggota guild kelas D. Dan jika seorang siswa khusus mengajukan tesis, kemudian lulus dengan nilai baik, maka ia bisa diterima di guild sihir sampai kelas C. Dulu, Rudeus sangat ingin ke Akademi Sihir Ranoa, dan ia akan membawa Sylvie bersamanya. Namun, sepertinya Rudeus pikir ia tidak perlu pergi ke sana saat ini. Keadaan sekarang berbeda dari saat itu. Rudeus pikir lebih baik jika ia bergabung dengan Paul untuk mencari ibunya di benua Begarito. Elena Lais menyela dan bilang, "Yang kutahu, Zenith masih selamat. Jalani saja hidupmu dengan normal. Suatu hari, nanti kau pasti akan bertemu lagi dengannya." Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari Conrad, Rudeus masih bimbang keputusan apa yang akan ia pilih. Apakah ia menghiraukan saja surat itu dan pergi membantu Paul ke benua Begarito? Setelah kembali di penginapan, ia tidur dan kembali bermimpi berada di ruangan putih. Setelah 2 tahun, akhirnya Rudeus bertemu kembali Hitogami. Rudeus bilang
bahwa ia ingin bertemu Roxy secepat mungkin dalam perjalanan ke benua Begarito. Hitogami bilang, "Apa kamu yakin hal itu, bahwa kamu ingin menunjukkan dirimu dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Kali ini, kau harus dengar apa yang kukatakan. Jika kamu pergi ke benua Begarito, kamu akan menyesal." Rudeus heran dan bilang, "Mengapa begitu?" Hitogami bilang bahwa ia tidak dapat mengatakan alasannya, tetapi ia bilang, "Rudeus, masuklah ke Akademi Sihir Ranoa. Kemudian, selidiki kasus bencana sihir di wilayah Fedoa. Kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirimu dan kemampuan sebagai pria sekali lagi." Rudeus terkejut mendengar itu dan bilang, "Hitogami, apakah disfungsi ereksiku dapat disembuhkan di Akademi Sihir? Aku penasaran." Hitogami pun menghilang dan hanya gema suara yang Rudeus dapati. Rudeus terbangun dan meneteskan air mata sambil berbicara dalam hati. "Benarkah, Hitogami? Benarkah aku bisa sembuh?" Rudeus langsung memutuskan untuk pergi ke Akademi Sihir Ranoa. 3 bulan kemudian, di akhir musim dingin, Rudeus memulai perjalanan ke Kerajaan Ranoa. Kerajaan Ranoa, negara terbesar di dataran utara dari benua tengah. Meskipun itu yang terbesar, kekuatan nasionalnya saat ini berada pada tingkat yang sama dengan Kerajaan Shiroun. Namun, mereka sangat terkait dengan Kerajaan Neris dan Basher dalam hal guild sihir. Jika kamu menggabungkan kekuatan ketiga negara itu bersama-sama, meskipun berada di wilayah utara yang menyedihkan, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan terbesar keempat yang tersembunyi, Ranoa, Basheran, dan Neris. Bersama-sama, ketiga negara ini membentuk kekuatan yang dikenal sebagai 3 serangkai sihir. Ketiga negara ini begitu getol mengembangkan penelitian dalam bidang sihir dan seni. Mereka tak mempedulikan seberapa banyak biaya penelitian. Orang-orang yang paling berbakat dan hebat dalam menggunakan sihir dikumpulkan dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan mengenai sihir. Poin ini sendiri yang menjelaskan mengapa ada aliansi di antara negara-negara ini. Jadi, kota besar berada di tepi perbatasan negara masing-masing. Terdapat kota sihir syariah di Kerajaan Ranoa. Di kota ini terdapat beberapa fasilitas sihir ternama seperti Akademi Sihir Ranoa, markas guild sihir, dan pabrik benda magis Neris. Pada ketiga tempat itu, semua hal tentang sihir dihimpun dan disimpan. Singkat cerita, Rudeus dan Elena Lys telah berada di kota syariah. Mereka tinggal di suatu penginapan di bagian selatan kota ini. Ada satu hal yang Rudeus sadari terkait Elena Lys. Dalam perjalanan menuju kota Ranoa, selama seminggu, mereka sempat tersesat karena keluar dari jalur. Kondisi fisik Elena Lys terlihat begitu buruk. Bahkan, Rudeus belum pernah lihat kondisi Elena Lys seburuk itu. Penampilannya saat itu sungguh mirip bagaikan hewan pemangsa yang penuh dengan nafsu. Meskipun dia menatap Rudeus penuh dengan nafsu dan memaksa Rudeus melayaninya, Rudeus tidak bisa berbuat banyak karena kejantanannya belum pulih. Sepertinya, Elena Lys memiliki semacam kutukan yang tertanam pada tubuhnya. Kutukan yang selalu ingin disentuh pria secara teratur. Bila tidak, maka ia akan mati. Setelah mengetahui keadaan yang seperti itu, Rudeus pun mulai iba melihatnya. Kemudian, Rudeus dan Elena Lys telah tiba di Akademi Sihir Ranoa. Selain Rudeus, Elena Lys sepertinya akan mencoba mendaftar di Akademi Sihir ini melalui jalur reguler. Dan tentunya tujuannya bukanlah untuk belajar sihir, namun ia tertarik pada cowok-cowok yang kebetulan sama usianya dengan Rudeus. Akademi Sihir Ranoa berdiri di atas sebidang tanah yang begitu luas. Daerah yang luas ini sebagian besar dibuat dengan batu bata. Di setiap sisi dan jalanan terbuat dari batu bata yang elegan, sampai mengarah langsung ke bangunan utama yang tampak seperti suatu kastil. Untuk saat ini, Rudeus menunjukkan surat yang ia terima ke penjaga di gerbang sekolah. Penjaga itu melihat-lihat surat tersebut dan ia mengarahkan Rudeus untuk menuju ke gedung administrasi. Gedungnya berada di sebelah kanan patung pendiri akademi. Bangunan tersebut memiliki atap biru dan Rudeus cukup memberikan surat itu ke resepsionis di sana. Hanya sepersekian detik ketika Rudeus mengalihkan tatapan, Elena Lys sudah memandangi pria penjaga itu dengan tatapan penuh nafsu. Rudeus pun tak ragu-ragu menjewer telinganya sembari menyeretnya pergi.
Ketika Rudeus menyampaikan surat itu ke resepsionis, Rudeus diantar ke ruang penerimaan, dan nona resepsionis itu memintanya untuk menunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam, wakil kepala sekolah, Ginas, muncul. Dia memiliki jubah biru tua. Sepertinya, dia adalah pengguna sihir air. Rudeus kemudian memperkenalkan diri dengan tata krama bangsawan yang pernah ia pelajari, sembari menundukkan kepala dengan cepat. Wakil kepala sekolah Ginas bilang bahwa ia mendengar Rudeus telah mengalahkan Stray Dragon. Ginas tak menyangka Rudeus menerima tawarannya untuk bersekolah di sini, yang mungkin saja akademi ini jauh dari harapan Rudeus. Sebelum membahas berbagai hal tentang akademi ini, Ginas penasaran dan ingin memberikan tes singkat kepada Rudeus. Sepertinya ada sesuatu yang perlu ia buktikan terhadap Rudeus. Rudeus sedikit panik karena ia tidak tahu bahwa akan ada semacam tes. Setidaknya, jika tahu, mungkin ia sedikit memiliki persiapan. Mereka pun meninggalkan gedung bersama Ginas. Mereka menuju suatu tempat pada sekumpulan gedung sekolahan. Tampaknya, lokasi yang mereka tuju adalah ruang pelatihan di suatu gedung. Itu adalah tempat untuk melakukan eksperimen sihir dan ujian. Sambil berjalan membahas berbagai hal, mereka pun memasuki satu bangunan tertentu. Terlihat di sana, pada lantai bangunan ini, terdapat 4 lingkaran sihir yang memiliki diameter masing-masing 10 meter. Di tepi lingkaran sihir, ada sekitar 20 orang. Mereka semua mengenakan jubah yang mirip. 2 di antaranya memasuki lingkaran sihir dan saling melantunkan mantra untuk mengaktifkan serangan sihir. Ginas bilang mereka adalah siswa yang akan memasuki tahun keempat. Akademi ini memberikan kurikulum praktik berupa pertarungan sungguhan. Rudeus menonton mereka sembari mengikuti penjelasan yang dijabarkan Ginas. Kemudian, seorang siswa mulai melemparkan bola api secara langsung pada rekannya. Lawannya pun terbungkus oleh api. Kemudian, lingkaran sihir di bawah kakinya langsung bersinar. Lantas, api itu pun lenyap. Siswa yang barusan terbungkus api itu keluar tanpa hangus sedikit pun. Rudeus bertanya kepada Ginas, lingkaran sihir apakah itu? Ginas menjawab, itu setara dengan sihir penyembuhan kelas Saint. Meskipun seseorang menerima serangan yang parah, dia akan disembuhkan secara instan. Mendengarkan penjelasan Ginas, Rudeus terlihat takjub. Selain itu, Ginas bilang bahwa di luar lingkaran terdapat penghalang tingkat lanjut, agar tak ada sepercik sihir pun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Kemudian Ginas bilang, aku pernah mendengar bahwa Rudeus mampu menggunakan mantra tanpa suara. Aku ingin kamu menunjukkannya. Setelah itu, Ginas bilang bahwa sebenarnya ada beberapa murid di sekolah ini yang juga bisa menggunakan mantra tanpa suara. Walaupun mungkin dia tidak sekuat Rudeus, namun dia adalah siswa yang cukup jenius dan berbakat. Ginas kemudian berteriak kepada seseorang, Gaiter Sensei, apakah kau keberatan jika aku meminjam Fitz-kun sebentar? Setelah beberapa saat, Rudeus melihat mereka membawa seorang anak laki-laki. Dia memiliki rambut putih pendek dan memakai kacamata hitam. Telinganya panjang, ototnya terlihat begitu lembek, tapi seharusnya dia tipe orang yang berbakat. Dia menatap Rudeus, lantas bergegas menghampirinya. Rudeus berjalan di depannya, sambil menyapa dengan suara nyaring. Senang bertemu denganmu. Aku adalah Rudeus Greyrat. Jika kau tidak keberatan, aku akan menjadi juniormu mulai tahun depan. Jika aku melakukan kesalahan, harap segera menegur dan membenarkanku. Fitz hanya menjawab ya, tapi sepertinya ia mencoba mengatakan sesuatu. Mulutnya terus tergagap dengan terbuka dan tertutup. Tak lama berselang, ia bilang, aku Fitz, mohon bantuannya juga. Suaranya agak tinggi dan terdengar kaku. Setelah memasuki lingkaran sihir, Ginas mengucapkan mantra, dan lingkaran itu diaktifkan. Rudeus menguji lingkaran sihir itu dengan pukulan, tapi tangannya malah menembusnya. Tampaknya, lingkaran ini berbeda dibandingkan dengan lingkaran saat Rudeus dijebak oleh Pax Chiron ketika di kerajaan Chiron. Lingkaran yang sekarang hanya bekerja terhadap sihir, tapi tidak untuk serangan fisik. Ginas kemudian bilang, apakah kau tidak masalah ketika harus melawan Fitz? Jangan ragu untuk menggunakan bentuk standar mantra tanpa suaramu. Dan kemudian, Ginas mengangguk ke arah Rudeus, lalu berbalik dan mengangguk pada Fitz. Rudeus berpikir, apakah ia harus habis-habisan sejak awal?
Fitz telah berdiri depan Rudeus pada titik tengah lingkaran sihir. Tangannya memegang suatu tongkat sihir. Rudeus juga mengeluarkan tongkatnya, tongkat pemberian Eris, yang telah bersamanya sejak berumur 10 tahun, bernama Aqua Hartia. Jinas mengangkat tangannya. Sekarang, mulai. Ketika perintah untuk dimulai diberikan, Rudeus berteriak, Ranma. Ia menggunakan sihir penyegelan pada tongkat Fitz. Fitz menunjukkan wajah terkejut saat mantra yang seharusnya keluar dari tongkat sihir tidak terbentuk. Sembari Fitz kebingungan, Rudeus membuat peluru batu dari tangan kirinya. Sihir termudah yang bisa Rudeus gunakan. Peluru ini akan menjadi kuat ketika Rudeus membidikkan targetnya. Bahkan, teknik dasar yang ia gunakan untuk membunuh Stray Dragon hanyalah peluru batu dan Quagmire atau lumpur rawa. Rudeus berniat mengarahkan peluru batu tersebut tepat di pusat dahi Fitz, tapi kemudian ia berubah pikiran. Rudeus berteriak, tembak! Peluru batu membuat suara yang mendesing dengan keras. Lantas, peluru itu melintas tepat di tepi wajah Fitz. Terdengar suara seperti panel kaca pecah saat sihir Rudeus menghujam penghalang itu. Peluru Rudeus terus bergerak hingga menusuk dinding yang terbuat dari bata anti-sihir. Kemudian dinding itu pun hancur dengan puing-puing yang berserakan ke segala arah dan pelurunya terhenti. Dari sisi pipi Fitz, sedikit darah menetes keluar. Sebelum akhirnya, luka itu segera tertutup karena mantra penyembuh. Fitz mengusapkan jari ke pipinya. Kemudian, dia membalik badan untuk melihat kemanakah peluru itu tertuju. Lalu, dengan suara gedebuk, ia pun jatuh lemas di lantai. Rudeus senang, bidikannya tidak meleset. Penyembuhan sihir tidaklah semutlak itu. Kalau mengalami luka ringan, sihir kelas Saint akan memulihkan lukanya. Seakan-akan itu terjadi seketika. Tapi, jika Rudeus membidiknya tepat di kepala, kemungkinan dia akan segera mati. Dan kematian seketika tak akan mampu disembuhkan oleh sihir kelas Saint sekalipun. Tiba-tiba, tatapan mata Fitz bertemu dengan Rudeus. Namun, sebenarnya Rudeus tidak bisa menebak ke arah manakah sorotan matanya ditujukan, karena dia mengenakan kacamata hitam. Tapi, Rudeus yakin kalau Fitz menatap tepat pada mata Rudeus. Mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa saat. Tatapan mata Fitz semakin intens. Entah kenapa, Rudeus merasa bahwa telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Bahkan Jinas menatap Rudeus dengan mata terbelalak. Alien Lies hanya menguap. Suara Fitz terdengar gemetar. Baru saja, bagaimana bisa kau lakukan itu? Nah, itulah rangkuman cerita volume 7 part yang kedua. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kejadian di hari pertama masuk sekolah, serta pertemuan Rudeus dengan para siswa khusus lainnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau malas baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.